Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Timnas Italia panggil Matteo Gabbia. Luciano Spalletti baru saja mengumumkan daftar skuad terbaru tim nasional Italia dan ada kabar baik bagi AC Milan. Bek tengah Matteo Gabbia masuk dalam daftar tersebut, sebuah kebanggaan tersendiri bagi klub setelah sekian lama tanpa perwakilan di Azzurri. Sudah hampir 600 hari sejak AC Milan terakhir kali memiliki pemain yang dipanggil ke timnas Italia untuk ajang resmi, tepatnya sejak Maret 2023 saat kualifikasi Euro 2024. Dengan terpilihnya Gabbia, masa penantian panjang itu akhirnya berakhir. Gabbia telah membuktikan kualitasnya di lapangan setelah beberapa bulan terakhir. Setelah kepergian Sandro Tonali ke Newcastle United, Milan sempat kekurangan sosok pemain yang mewakili klub di tim nasional. Banyak yang mempertanyakan siapa yang akan menyusul jejak Sandro Tonali. Namun siapa sangka bahwa Matteo Gabbia yang telah berkembang pesat di lini pertahanan rossoneri menjadi pemain yang pantas untuk itu. Gol kemenangan melawan Inter Milan dalam laga derby baru-baru ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai pemain andalan AC Milan. Kontrak barunya juga diperkirakan akan segera diumumkan, menambah rasa optimisme bagi masa depannya di klub rossoneri. Davide Calabria kembali alami cedera. Jelang pertandingan menghadapi Fiorentina, AC Milan kembali mendapatkan kabar buruk. Bek kanan sekaligus kapten tim Davide Calabria dipastikan absen akibat cedera otot yang dialaminya saat latihan di Milanello sore kemarin waktu Italia. Calabria sejatinya baru saja kembali dari cedera otot aduktor yang membuatnya absen dalam 3 pertandingan sebelumnya. Namun menurut laporan dari Sky Sport via Milan News, kapten Milan ini mengalami masalah pada otot betis kirinya. Akibat cedera ini, ia dipastikan tidak akan tampil dalam pertandingan melawan Fiorentina yang merupakan pertandingan krusial bagi rossoneri pasca kekalahan dari Leverkusen di Liga Champions. Sebelum cedera ini, Calabria sempat dijadwalkan untuk bersaing dengan Emerson Royal dalam perebutan posisi inti di bek kanan Milan. Absennya Calabria tentu menjadi pukulan telak bagi AC Milan, mengingat sang bek diharapkan bisa kembali memperkuat pertahanan tim setelah cedera sebelumnya. Media Sky melaporkan bahwa Calabria akan menjalani pemeriksaan medis dalam beberapa jam ke depan untuk mengetahui seberapa serius cedera tersebut. Sampai saat ini belum ada kepastian mengenai durasi absen sang kapten. Namun Milan berharap cedera ini tidak terlalu serius sehingga ia dapat segera kembali merumput. Dengan absennya Davide Calabria, AC Milan sepertinya harus mencari solusi cepat untuk menggantikan peran kapten di lini pertahanan. Paulo Fonseca kini memiliki tantangan untuk menemukan formasi ideal tanpa kehadiran Il Capitano. Redbird Capital Partners bantah kabar penjualan saham AC Milan. Beberapa waktu ke belakang tersiar kabar yang menghebohkan mengenai Gary Cardinali, pemilik Redbird Capital Partners yang disebut-sebut berniat menjual 22% sahamnya di Milan. Namun laporan ini dengan cepat dibantah oleh pihak Redbird yang menyebut kabar tersebut sebagai rekayasa belaka. Laporan sebelumnya mengklaim bahwa Cardinali ingin menjual sebagian sahamnya di AC Milan dengan alasan untuk menyeimbangkan kembali portofolionya. Isu ini tidak sepenuhnya mengejutkan, mengingat Cardinali sebelumnya memang pernah menyatakan bahwa ia akan mempertimbangkan untuk melepas sebagian saham jika hal itu dirasa tepat untuk dirinya maupun klub. Namun, beberapa jam setelah laporan tersebut muncul, Redbird melalui juru bicaranya membantah keras klaim tersebut. Dengan pernyataan yang dipublikasikan oleh Reuters, Redbird menegaskan bahwa kabar yang dilaporkan oleh La Repubblica tidak benar. Meskipun klaim tentang penjualan saham ini telah dibantah, spekulasi tentang kemungkinan Cardinali menjual sebagian saham di masa depan tetap ada. Jika kesempatan tersebut muncul, kemungkinan besar akan ada pihak yang tertarik untuk membeli saham di salah satu klub terbesar di dunia. Namun, untuk saat ini, tampaknya Gary Cardinali dan Redbird Capital Partners masih ingin memegang kendali penuh atas AC Milan.
dan belum ada indikasi kuat bahwa langkah penjualan saham akan diambil dalam waktu dekat. Legenda Milan sempat mengaku ragukan kemampuan Tijani Reinders. Tijani Reinders bergabung ke AC Milan pada musim panas 2023 lalu. Ia dibeli dari AZ Alkmaar dengan bandrol sekitar 330 miliar rupiah. Reinders langsung jadi salah satu andalan Milan di lini tengah. Pemain berdarah Indonesia ini tampil sebanyak 50 kali di semua ajang kompetisi di musim perdananya di skuad rossoneri. Bahkan di musim ini, ia tetap menjadi andalan Milan dan telah bermain sebanyak 8 kali di semua ajang kompetisi. Total, Tijani Reinders sudah bermain sebanyak 58 kali dengan sumbangan 4 gol dan 6 assist. Ruud Gullit, ia merupakan salah satu legenda terbesar AC Milan, mengaku pernah melihat langsung performa Tijani Reinders kala masih bermain di klub lamanya di Belanda, yakni di AZ Alkmaar. Ia bisa melihat bahwa pemain berusia 26 tahun tersebut seorang gelandang bagus. Namun Ruud Gullit mengaku sempat merasa ragu Tijani Reinders bakal bisa berada di level yang seperti sekarang ini. Meski begitu, Tijani Reinders kini tak cuma jadi andalan di lini tengah AC Milan, ia juga jadi andalan timnas Belanda. Tijani Reinders pun ikut berlaga di pentas Euro 2024 kemarin dan rutin menjadi starter. Negosiasi kontrak macet, masa depan Calabria di AC Milan jadi tidak pasti. Masa depan Davide Calabria sebagai penggawa AC Milan kini menjadi pertanyaan, menyusul macetnya negosiasi kontrak baru antara klub dan juga si pemain. Davide Calabria sendiri merupakan produk asli Akademi AC Milan, dan sang bek kanan sudah menjadi pilar inti di tim senior Milan sejak tahun 2015 silam. Akan tetapi, statusnya sebagai pemain reguler di musim ini mulai lengser setelah klub mendatangkan pasangan baru di sektor bek kanan, yaitu Emerson Royal yang didatangkan dari Tottenham Hotspur. Kini masa depan pemain berusia 27 tahun itu di San Siro menjadi pertanyaan, sebab kontrak Calabria bersama Milan akan resmi berakhir pada 30 Juni tahun depan. Dilaporkan oleh jurnalis Code Offset Matteo Moretto, Calabria masih belum mencapai kesepakatan dengan manajemen rossoneri terkait kelanjutan karirnya di kota mode. Bila negosiasi terus menemui jalan buntu hingga beberapa waktu ke depan, Calabria diklaim akan memikirkan opsi lain dan berpotensi untuk pindah secara gratis di akhir musim mendatang. Pada bulan Agustus kemarin, Calabria sejatinya sempat ditaksir oleh raksasa Liga Turki yaitu Galatasaray. Namun, sang bek memilih untuk bertahan di San Siro sebab Calabria sama sekali tidak tertarik untuk merumput di Turki. Sepanjang musim 2024-2025 ini, Calabria tercatat baru bermain 3 kali saja untuk Milan di 2 kompetisi berbeda, yaitu Serie A dan juga Liga Champions. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.